dakwah dengan cara menerapkan cerita-cerita rakyat tetapi diselingi dengan nilai-nilai Islam juga. Kemudian yang kedua yaitu gunakan simbol bahasa lokal yang akrab. Lebih baik lagi seorang dai itu mengetahui, mengenal dan bisa berbicara bahasa lokal agar terjalin hubungan yang baik dan akrab antara mad'u dan dai. Seperti mungkin ketika kita turun di tanah Jawa, mereka kan lebih suka lagu-lagu tradisional ya dan wayang-wayang. Nah, kita bisa menggunakan itu dengan diselingi nilai-nilai Islam. Kemudian yang ketiga yaitu dialog interreligius. Yang pertama, ajak dalam diskusi damai. Nah, kita sebagai pemuka agama Islam atau dai, kita boleh mengajak pemuka agama yang lain untuk berdiskusi atau berdialog. Nah, di sini tujuannya bukan untuk saling mengalahkan ya, tetapi untuk mencari titik temu permasalahan sosial, mungkin seperti untuk memberantas kemiskinan atau memberantas sampah gitu dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya, sampaikan Islam secara ramah dan adil. Kita tahu ya, karena ketika kita berdakwah dengan bahasa yang kasar, pasti orang-orang juga tidak akan menerima kita dengan baik. Tapi kita harus menunjukkan keindahan Islam itu seperti apa. Kemudian yang berikutnya yaitu pendidikan multikultural. Yang pertama, tanamkan sikap saling menghargai. Nah, kita juga sebagai peserta didik itu harus menanamkan kepada anak didik kita sejak dini bahwa Indonesia itu banyak suku dan budaya, sehingga kita bisa perbedaan itu merupakan suatu hal yang wajar. Kemudian sampaikan Islam secara kedua yaitu sampaikan Islam secara ramah dan adil. Nah, jangan secara membentak-bentak atau dengan suara yang tinggi kita sampaikan dakwah tersebut, tetapi dengan ramah, tetapi tetap tegas. Salah satunya yaitu seperti melakukan kegiatan sosial atau membantu saling tolong-menolong kepada tetangga kita yang non-muslim, itu salah satu bentuk dakwah. Kemudian berikutnya yaitu transparansi sosial. Yang pertama, jujur dalam tujuan dan isi dakwah. Ketika kita ingin datang ke suatu masyarakat dan mengumpulkan suatu masyarakat, kita tuh harus jujur kalau kita ingin melakukan dakwah atau kajian. Karena ketika kita tidak mengatakan tujuan kita, otomatis rakyatnya udah datang nih, mereka merasa dibohongin, otomatis bakal si masyarakatnya itu akan pergi. Nah, ini juga seperti transparansi itu, mungkin transparansi donasi ya. Jadi misal ada sebuah kita mengumpulkan duit atau donasi dari donatur, nah kita harus melakukan transparansi, mungkin bisa di share ke media sosial ataupun link WA, itu apa saja sih uang-uang itu kemana aja sih, mungkin telah membangun masjid atau ke yatim piatu, kita alokasikan ke yatim piatu dan lain-lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Berikutnya pembicara berikutnya.